Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Okterina dengan NIM 010182428015. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas hasil tag hunting, yaitu identifikasi objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada ekosistem UMKM. Objek yang saya pilih adalah Ayur Hijab, sebuah UMKM fashion muslim yang berjualan melalui platform Shopee. Next slide. Pada slide ini, ada 5 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama, profil dan proses bisnis. Pada bagian ini, kita akan mengenal siapa itu Ayur Hijab, seberapa besar usahanya, apa saja produknya, dan bagaimana alur bisnis dari pengadaan bahan baku hingga penjualan ke konsumen akhir melalui Shopee. Yang kedua, identifikasi produk PPN. Di sini kita akan mengklasifikasikan apakah produk-produk Ayur Hijab termasuk barang kena pajak atau bukan, dan menentukan tarif PPN yang berlaku berdasarkan UU PPN dan UU HPP. Yang ketiga, analisis PPNBM. Bagian ini khusus membahas mesin bordir industri impor merek Tajima dari Jepang yang digunakan Ayur Hijab. Kita analisis apakah mesin ini dikenai PPNBM, berapa nilainya, dan apa dampaknya terhadap arus kas. Yang keempat, simulasi transaksi. Kita akan mensimulasikan 15 transaksi penjualan atau pajak keluaran dan 10 transaksi pembelian, pajak masukan, dalam satu masa pajak Juli 2025. Lalu menghitung apakah posisinya lebih bayar atau kurang bayar. Yang kelima, risiko dan strategi. Bagian ini penutup analisis, membahas risiko kepatuhan pajak yang dihadapi Ayur Hijab dan rekomendasi strategi perpajakan agar lebih efisien dan patuh. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu profil UMKM Ayur Hijab. Ayur Hijab adalah UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan busana muslim. Semua produk diproduksi sendiri dengan standar 3 kali quality control. Usaha ini sudah bergabung 2 tahun di Shopee dan memiliki 44 produk dalam 5 kategori. Hijab instan, pasmina, set baju muslim, hijab segi 4, dan khimar. Dengan omset estimasi 97 juta per bulan, hanya dari 3 produk terlaris. Total omset tahunannya mendekati 1,16 miliar, mendekati threshold PKP sebesar 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu identifikasi produk BKP dan tarif PPN. Semua produk Ayur Hijab termasuk BKP berwujud, karena berupa pakaian jadi. Tidak ada satupun yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Hijab sering disalahpahami sebagai kebutuhan pokok yang bebas PPN. Namun, secara hukum, UU PPN tidak mengecualikan pakaian dari pengenaan pajak. Tarif yang berlaku adalah 11% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, yaitu analisis PPNBM mesin bordir impor Tajima. Saat mengimpor mesin Tajima senilai 95 juta rupiah, Ayur Hijab harus membayar 2 jenis pajak. Pertama, PPN impor sebesar 11% atau 10,45 juta rupiah, dan ini bisa dikreditkan kembali sebagai pajak masukan. Kedua, PPNBM sebesar 20% atau 19 juta rupiah, dan yang ini tidak bisa dikreditkan dan langsung menambah nilai buku mesin. Jadi, total kas yang harus keluar di muka adalah 29,45 juta rupiah. Pembahasan yang keempat, simulasi transaksi masa pajak Juli 2025. Pada masa pajak Juli 2025, Ayur Hijab melakukan 15 transaksi penjualan dengan total pajak keluaran sebesar Rp13.675.950. Di sisi lain, dari 10 transaksi pembelian, hanya 8 yang pajak masukannya bisa dikreditkan, menghasilkan total pajak masukan kreditable sebesar Rp16.940.000. Karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluar, posisinya adalah lebih bayar, sebesar Rp3.264.050. Kelebihan ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pembahasan yang kelima, analisis risiko dan strategi perpajakan. Ayur Hijab menghadapi 4 risiko kepatuhan utama. Yang paling kritis adalah potensi kesalahan mengkreditkan PPNBM mesin bordir sebagai PM, karena PPNBM bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Dari sisi strategi, pada bulan di mana ada pembelian aset besar, skema tarif umum 11% lebih menguntungkan karena PM besar bisa menimbulkan posisi lebih bayar.
Sedangkan pada bulan operasional normal tanpa pembelian aset, PPN final 1,1% lebih sederhana dan terprediksi. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua 44 produk air hijab yang dimulai dari hijab instan, pasmina, set baju muslim, segi 4, dan khimar adalah barang kena pajak berwujud yang dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 11% sesuai pasal 4 huruf A UU PPN. Tidak ada produk yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Yang kedua, impor mesin bordir Tajima sebesar 95 juta rupiah menimbulkan kewajiban pajak penjualan atas barang mewah sebesar 19 juta rupiah tidak dapat dikreditkan, menambah nilai buku aset, dan pajak pertambahan nilai impor sebesar 10,45 juta rupiah dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Yang ketiga, dari simulasi 15 transaksi penjualan, pajak keluaran sebesar 13,67 juta rupiah dan 10 transaksi pembelian pajak masukan kreditable sebesar 16,94 juta rupiah, posisi akhirnya adalah lebih bayar yang akan dikompensasikan ke masa pajak Agustus 2025. Yang keempat, ada dua risiko yang paling material. Yang pertama itu keterlambatan penerbitan faktur pajak gabungan kode 04 untuk transaksi B2C Shopee. Dan yang kedua, kesalahan mengkreditkan pajak penjualan atas barang mewah mesin bordir sebagai pajak masukan pajak pertambahan nilai. Dan yang kelima itu ada rekomendasi. Jadi Ayuri Hijab itu disarankan segera mengkukuhkan diri sebagai PKP sukarela, mengganti supplier non-PKP dengan supplier PKP, menerapkan harga all-inclusive, termasuk PPN, dan mengintegrasikan pencatatan penjualan Shopee dengan sistem e-faktur DJP. Demikian pembahasan tech hunting saya. Project ini menunjukkan bahwa meskipun produk yang dijual adalah hijab dengan harga terjangkau, keberadaan aset impor dan transaksi multijenis pembeli membuat mekanisme PPN menjadi kompleks. Pengelolaan perpajakan yang cermat sangat diperlukan agar Ayuri Hijab dapat tumbuh secara berkelanjutan dan patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.